Wasiat seorang ibu dari bangsa Arab kepada putrinya. Wasiat ini adalah wasiat yang sangat terkenal, sangat baik, yaitu wasiat seorang ibu yang bernama Umamah At-Taghlibiyah kepada putrinya yang bernama Ummu Iyas binti Aus. Jadi ibunya bernama Umamah At-Taghlibiyah. At-Taghlibiyah kepada putrinya yang bernama Ummu Iyas binti Aus. Ini ibunya ini yang bernama Umamah At-Taghlibiyah ini berwasiat kepada anak putrinya yang bernama Ummu Iyas binti Aus. Di mana ibu tersebut berwasiat kepada putrinya yang akan diboyong itu dibawa ke tempat suami. Sebagaimana biasanya orang kalau nikah, suami nikah kepada istri, istri tersebut dibawa kepada suami, bebas. Mau suami bawa kudung, mau bawa ke laut, mau bawa ke mana lagi, ke planet Mars ya, terserah suaminya. Berkata ibu tersebut, nah ini ibu ngomong nih, ibunya Masya Allah solehah nih ibunya ya. Ibunya ini berkata kepada putrinya, wahai putriku, jika wasiat tidak dibutuhkan oleh orang yang berbudi pekerti tinggi, niscaya tidak aku sampaikan satu wasiat pun kepadamu. Masya Allah, ya kalimat tidak dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan oleh orang yang berbudi pekerti tinggi, niscaya tidak aku sampaikan satu wasiat pun kepadamu. Tetapi ketahuilah, wasiat itu merupakan peringatan bagi orang yang masih ingat. Bila ada wanita yang merasa tidak butuh kepada seorang suami dan mereka cukup dengan harta orang tuanya, maka akulah contohnya. Aku ingin bersamamu selamanya, akan tetapi perempuan diciptakan untuk laki-laki dan mereka diciptakan untuk kita. Ya Allah, sedih ya. Ente suatu saat bakal ngerasain kalau punya anak perempuan. Tuh tanyain bapak-bapak ente nih perempuan yang sama ibunya sekarang nih nikmatin. Ntar lagi ente bakal berpisah sama ibu ente. Walaupun masih hidup, ente bakal ikut suami ente. Ya, ente nih punya putri, ya didik benar-benar sebelum nanti mereka dibawa sama suaminya. Ya, ibunya tadi ngomong, ini nyataannya bukan dongeng. Ya, aku ingin bersamamu selamanya, akan tapi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Perempuan diciptakan untuk laki-laki dan mereka diciptakan untuk kita. Jodoh maksudnya. Lihat nih, wahai putriku, engkau akan berpisah dari tempat di mana kamu dilahirkan dan meninggalkan daerah di mana kamu tumbuh dan dibesarkan menuju suatu tempat yang belum kamu ketahui. Hidup berdampingan dengan laki-laki yang belum kamu kenal, maka jadilah kamu budak untuknya, niscaya ia akan menjadi sahaya yang selalu dekat denganmu. Allah, dinasihatin sama ibunya, kamu nanti ini bakal hidup bukan di tempat kelahiranmu. Contoh kalau misal lahir di Bogor, suaminya orang Bandung, ngajak nanti diajak ke Bandung, gak tinggal di Bogor lagi. Mungkin besarnya di Jakarta, kalau suaminya orang Jawa Timur, bakal dibawa ke Jawa Timur atau ke Sumatera atau Sulawesi. Dinasihatin sama ibunya. Terus kamu ini bakal hidup sama orang yang gak kenal sama kamu, orang lain. Nasihatin nih. Maka bagaimana? Kamu harus menjadi budak, bukan pembantu lagi, tapi budak di bawah derajatnya pembantu. Jadi budak. Kalau kamu jadi budak, dalam arti kamu ngikutin apa perintah suami kamu, suami kamu akan menjadi sahaya kamu, sayang nanti sama kamu. Tuh nasihatnya orang dulu. Terusannya, wahai putriku,
Ingatlah 10 hal dariku yang selalu kau simpan dan ingat. Yang pertama dan yang kedua, selalulah merasa puas dengan perasaan tersebut. Dada kamu akan menjadi lapang, dan gaulilah ia dengan baik dengan cara mentaati perintahnya dan mendengar setiap ucapannya. Oh, ibu zaman dulu tuh nasihatinnya kepada putrinya, ya, kamu menjadi lapang kalau kamu selalu merasa puas dengan pemberian suamimu. Mau kecil, mau besar, mau banyak, mau sedikit, terima. Ahlan wa sahlan, nggak protes. Kalau zaman sekarang beda lagi ibunya ya. Ntar lo kalau nikah jangan mau kalau dikasih sama suamimu 3 juta doang sebulan, minta 10 juta. Wah, bengek tuh suaminya langsung. Tapi lihat ibu orang dulu. Orang zaman dulu ini tadi Ummah At-Taghlibiyah ngomong pada putrinya, kamu harus merasa puas, ya, harus merasa puas dengan perasaan tersebut. Dengan perasaan tersebut dada kamu akan menjadi lapang, harus puas, legowo gitu loh. Kemudian kamu harus menggauli suami kamu dengan mentaati perintahnya dan mendengar setiap ucapannya. Gaul itu ibadah dengan suami, melayani suami tadi, dengerin apa perkataannya, apa maunya kamu ikutin, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan apa yang dituju matanya. Maka jangan sampai matanya melihat sesuatu yang buruk darimu. Nih, kata ibunya, lihat mata suami kamu. Apa yang dia mau? Suami kamu kepengen rambut kamu lurus, kamu lurusin rambut kamu, jangan berantakan. Jangan pas pergi kondangan doang pakai kondek rapi, pakai sampo 3 botol. Depan suami nggak pernah pakai sampo, bau apa? Perhatiin. Suami kamu kepengen kamu pakai bedak, ya pakai bedak, make upan. Jangan di depan orang make upan kayak lenong bocah. Depan suami bau dapur ya, mukanya gosong kayak areng. Nah, itu perhatiin tuh nasihat orang dulu tuh. Jangan sampai nanti suami kamu ngelihat ada celah di dirimu tadi, sehingga ya ada aib nantinya. Yang semestinya tadi kamu tampil cantik, kamu tampil menawan, tapi gara-gara kamu cuek, kamu masa bodoh, akhirnya ya ada celah. Jangan salah nanti kalau suami kamu ngelihat yang lain, ya lebih menawan yang di luar daripada yang di dalam, gara-gara apa ulah sendiri. Akhirnya nih perempuan nih benar-benar, insya Allah kalau ente tampil selalu cantik di depan suami, namanya suami nggak bakal nyari yang lain. Contoh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, tampil yang cantik, pakaian yang seksi, minta beli sama suami. Beb, nggak ada beb pakaian seksi beb, minta beli, minta sama laki lo kan pengen gitu, minta duit sama dia, beliin. Ente buat suami beliin juga baju yang cantik, baju ente pengen bini ente tampil menawan, ente beliin. Jangan pakai daster mulu, daster bolong-bolong, lu katain lagi lu yang ngerawat. Ya jangan, beliin make up, beliin lipstick, tapi yang istri jangan di depan umum, jangan di medsos, dosa kayak gitu ya. Ini udah dibeliin sama suaminya, belum make up udah, daster udah, minyak wangi udah, main TikTok dia. Nah, jangan ya. Banyak sekarang pakai jilbab, tapi di media sosialnya nggak pakai jilbab, kebuka. Jangan kayak gitu, ini fitnah nanti, ini bakal berabe nantinya. Itu yang ketiga ya, diperhatiin apa yang dituju mata suami tadi, diperhatiin. Suami nggak kepengen giginya ada hitam-hitam, ya sikat gigi, dirawat tuh giginya. Nggak kepengen kukunya panjang, dipotong kukunya. Jadi harus tampil menawan selalu di hadapan suami. Ini nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, telitilah apa yang diinginkan penciumannya, maka jangan sampai ia mencium bau yang busuk darimu. Tuh, ingat bahwa celak itu paling indahnya sesuatu dan air merupakan wangian yang paling harum.
tampil menawan di hadapan suami, wangi-wangian. Jangan sampai suami tadi cium bau yang enggak enak. Apa nih suami demen minyak wangi mana? Pakai itu, senengin, dapat pahala. Ya. Terus pakai celak. Celak itu paling indahnya sesuatu nih. Celak, tahu celak kan? Celak tuh yang di mata, pakai di hadapan suami, depan orang lain jangan. Apalagi yang sipit, insya Allah kelihatan belok nanti. Kalau pakai celak, insya Allah kelihatan belok nih, belok gede. Ittiba niat sunnah Nabi Muhammad, ya. Ittiba Sayyidina Khadijah, ittiba ngikutin daripada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Itu harus tuh kayak gitu. Beliin celak, ajarin mereka cara pakainya. Tapi di hadapan suami makainya jangan pakai celak di hadapan orang, atau di kamera, atau di status WA di hadapan suami. Bodoh amat lu tampil buruk di hadapan orang, yang penting lu cantik di hadapan suami. Insya Allah kalau rumah tangga seperti ini nggak ada lagi yang namanya berantem, nggak ada lagi yang namanya cemburu, nggak ada lagi yang namanya jelas-jelasan, nggak ada. Kenapa? Sesuai syariat. Tapi kalau depan suami jelek, depan orang lain cantik, ya alamat nih berantem nanti. Ya, mau ente model begini gitu. Sekarang banyak banget, jangan nggak mau, lo juga benerin diri. Sekarang yang terjadi seperti itu. Hatta anak majelis, depan suami jelek, bau, depan orang lain wangi. Bener realita ini. Hati-hati ya, akhir zaman nih, akhir zaman. Ini yang terjadi sekarang. Yang kelima, menjaga waktu makannya. Nih, nasihat yang kelima ibu kepada putri tadi. Nah, kamu jaga waktu makannya dia. Karena jika dia lapar, tak ubahnya seperti api yang membara. Perhatiin jam makannya dia. Dia makan berapa kali sehari nih? Misalkan suaminya kayak siapa? Kayak Koko, misal makan sehari 5 kali. Ya, nah yang jadi calon istrinya Koko nih harus perhatiin. Misalkan subuh, duha, zohor, asar, maghrib, isya. 5 waktu salat. Itu istrinya harus perhatiin jam-jam makannya. Subuh makan nasi, zohor makan apa? Makan ubi misalkan. Asar makan roti, maghrib makan nasi lagi, isya makan batu koral misalkan. Itu diperhatiin 5 waktu tadi. Jangan sampai jam makan suami tadi itu ente nggak perhatiin sehingga dia kelaparan. Kalau udah lapar nanti emosi, bara api. Paham ya? Kita masih ingat tuh dulu. Anak menangin, anak zaman nenek anak jidah, anak jid anak. Itu jid anak sebelum pulang dari tokonya, ini punya toko. Jid tuh sebelum pulang itu udah rapi makanan di meja. Hatta sendiri berduaan doang. Nasinya udah rapi, jidahnya udah pakai minyak wangi, nenek punya nenek udah wangi, udah nyambut walaupun umurnya udah tua nih. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Sebelum berangkat kerja atau berangkat kantor, berangkat ke toko, siapin juga makanannya. Terus sebelum subuh udah bangun, udah tahajud, udah siapin teh, kopi. Malah anak punya abah, Allah yarham, abah anak nih bantuin anak punya jidah mertuanya ya kan, bantuin. Tuh abahnya selalu bangun jam 3 tuh, masak kopi, masak teh, udah taruh di meja makan. Nanti jidahannya masak pisang. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Kemana? Apa yang dicontoh? Sinetron, film Korea. Makan-makan sendiri. Penting gue udah kasih duit. Nggak ada lagi romantis akhirnya. Ini terjadi sekarang. Allah masih mending zaman dulu. Nggak ada HP, nggak ada internet. Kehidupan mereka romantis. Zaman sekarang udah nggak ada lagi namanya romantis. Udah terkubur dengan namanya media, udah terkubur dengan TV, dengan sibukan masing-masing. Allah ya, karena selamatin kita punya keluarga. Harus bangkitin. Sekarang nih suami mau minta kopi udah segan sama bini. Bikin sendiri lo. Punya tangan nggak? Udah berani jawab. Nggak ada lagi. Nah, ini di mana? Udah begini, udah halakah hancur. Ibu bapak yang model begitu, anaknya lebih hancur lagi nanti. Masya Allah, waliyadzubillah, ya kan? Penting kayak gini-gini. Yang keenam, perhatikan waktu tidurnya dia. Kata ini nasihat ibu kepada putrinya tadi yang mau nikah. Nah, kamu perhatikan waktu tidurnya dia. Tidur suami kamu perhatiin.
karena mengganggu tidurnya akan menjadikan dia cepat marah. Berarti ini tidur suami biasa tidur jam berapa? Jam 10. Jangan diganggu tidurnya nanti. Sebelum dia tidur, rapihin ranjangnya, bersihin kamar, wangi-wangiannya. Kamu tampil juga menawan. Taruh apa nih keperluan dia. Jangan kamu ganggu nanti. Di jam 10 kamu ngajak main kuda kek, main apa kek, main congklak kek. Jangan, marah nanti dia ngantuk. Nggak usah diatur nanti suami kamu nanti tidur malam-malam terus ini. Wah, itu ngajarin, guruin. Udah. Itu calon, itu imam kamu, itu yang bimbing kamu, itu yang halalin kamu. Ya. Mesti kamu cross check dong sebelum nikah. Jangan udah nikah baru ngatur. Paham ya? Nah, ini kenapa bisa terjadi ngatur-ngatur begini? Yang dijadiin kiblat bukan Nabi, yang dijadiin kiblat adalah TV. Yang berani ngelawan-lawan suami tuh, yang berani ngebentak suami, akhirnya terdoktrin dalam pikiran mereka sehingga mereka ngelawan, dipraktekin ke suami mereka. Oke, beruntung orang dulu tuh yang nggak punya TV, yang nggak ada medsos, yang nggak ada internet. Kenapa ajaran mereka dari gurunya sehingga mereka praktek. Udah malam nggak ada internet, nggak ada lampu, mereka tidur cepet-cepet, bangun tengah malam dia mulai. Sekarang boro-boro bangun tidur cepet-cepet, main online dulu, lihat YouTube, lihat IG, lihat ini. Wala Al-Quran dibuka. Ini kalau nggak dibaca anak-anak nih, kalau majelis nggak disuruh khataman, nggak ada yang ngaji. Wallahi ada nggak ada yang ngaji. Ada beberapa orang doang. Al-Bagi nggak ngaji, tahu nih. Hanu, Allah buka aib ente nanti. Ya. Allah buka. Ya, ada beberapa orang, ada yang sebagian nggak ngaji sama sekali. Pada Allah kasih waktu Ramadan nih, pahalanya luar biasa. Wajib berkali lipat, sunnah menjadi wajib. Wala ngaji sedikit pun, wala kebuka Al-Quran. Ayo digunain manfaat tersebut. Nasihat yang keberapa lagi? Yang ke-6. Yang ke-7. Nah, kata ibunya, jaga harta suami kamu sebaik-baik mungkin. Jaga harta suami kamu. Kamu punya harta nih, suami kamu nih, dijaga hartanya. Jangan nanti di belakang suami kamu ngambil, kamu nyolong, atau kamu jual barangnya dia. Jangan, ini penting. Kalau dapat istri yang nggak amanat, ente habis, ente punya harta. Dimainin, dijual, dikasih ke orang. Cari yang amanat, yang nggak cinta dunia, cari. Tapi kalau di bini ente make upnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya udah, duit ente nggak lama sama dia nanti. Ya, cari yang biasa aja udah, yang nggak materi, yang nggak cinta dunia. Insya Allah ente punya harta aman, insya Allah. Ente bagaimana ngelihatnya? Lihat kehidupan sebelum ente nikah sama dia. Bagaimana kehidupannya dia? Foya-foya apa enggak? Apa biasa-biasa aja? Dilihat keluarganya juga. Ya, kalau tahu kehidupan sebelumnya emang makanannya mahal, minumannya mahal, bajunya jutaan, ente nikahin, penghasilan ente ratusan ribu, disalah ente. Paham ya? Penting nih, ini penting kayak gini-gini. Nah, ente yang punya anak perempuan, nasihat seperti ini, jaga harta suami kamu. Jangan malah bisikin, ntar kalau laki lu banyak duit, transfer ke gue, bagi-bagi. Nah, ini mertua zaman sekarang nih. Gimana suami lu banyak duit nggak? Kalau banyak duit nih gue nanti rekening. Orang dulu nggak ada, wala minta, wala pela. Orang dulu malah kalau bisa ngomong apa, kalau kamu nggak punya duit ngomong sama abah ibu, abu beri. Begitu. Lihat nasihatnya, jaga harta suami kamu. Dinasihatin seorang putri tadi, kenapa, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap suaminya sehingga nanti dia merasa aman di akhirat nanti. Tuh begitu baru seorang ibu ya. Yang ke-8, menjaga keluarganya dengan penuh perhatian. Jaga keluarga dengan penuh perhatian. Dipenuhin perhatian keluarganya dia, abahnya dia, ibunya, anaknya nanti. Perhatiin semuanya, jangan tebang pilih kasih, jangan banding-bandingin. Nah, itu nasihat luar biasa kayak gini. Yang ke-9, jangan engkau ungkap rahasianya dia. Jika engkau sabarkan rahasianya suami kamu, engkau tidak akan aman dari tipu dayanya. Kalau suami kamu punya rahasia, jangan disebarin rahasianya.
Kalau zaman sekarang kan bini tahu kalau rahasia suami disebarin, malah dibikin update di status, di Facebook, di Instagram, suami gue begini, suami curhatnya ke orang lain, dibongkar rahasianya. Ya boleh, rahasia suami ditutup. Aib itu, aib suami kamu, aib kamu juga. Cacatnya suami kamu, cacat kamu juga. Jangan kalian sebarin. Ya, buat perempuan nih. Apalagi udah ngerumpi, yang suka ngerumpi nih, dikit-dikit ngerumpi sama tetangga, ngumpul, ngomongin suami masing-masing. Suami gue begini-begini, kentutnya begini semalam, bur. Yang ini lagi, gatelan, kurapan, begini. Kacau ya. Inna lillahi wa inna. Jangan model begitu. Yang perempuan perhatiin tuh, jangan suka-suka ngumpul model seperti itu deh. Diam-diam aja. Kalau ngumpul ngomongin suami, udah Hasan ganti, pindah majelis, pindah majelisnya. Nggak berkah itu majelis, bakal dapat laknatnya Allah Subhanahu Ta'ala. Nasihat yang keberapa nih? Yang ke-10. Yang terakhir, jangan engkau tentang perintahnya. Suami kamu kalau udah merintah ini jangan kalian tentang. Karena jika engkau tentang perintahnya berarti engkau telah menyakiti hatinya. Tuh, istri dengerin tuh. Nih ibu, nasihat yang terakhirnya, putri yang mau nikah nih. Kamu nih kalau suami kamu merintahin jangan kamu tentang, selama perintah tersebut tidak mengundur unsur maksiat. Jangan ditentang. Kenapa kalau kamu tentang? Enggak mau. Kenapa enggak begini? Kenapa enggak? Kamu udah nyakitin hati suami kamu. Dan jangan engkau bersedih saat dia bahagia. Jangan kau bersukaria kalau dia berduka. Luar biasa nih ibunya. Suami kamu nih kalau lagi sedih, kamu jangan bahagia. Dia lagi nangis, kamu ketawa-ketawa, sakit hati dia. Atau kebalikannya, dia lagi ketawa, kamu sedih, bingung nanti. Udah ketawa, seneng. Terus jadilah engkau orang yang paling menghargainya. Pasti ia akan menjadi orang yang paling menghormatin dan menyayangin diri kamu. Jadi sebab musabab seorang suami nggak sayang sama istri sebenarnya ada pada istri tersebut. Bisa ketahuan. Kenapa nih suaminya kok nggak demen banget? Kok dia sampai nikah lagi? Kok sampai dia begini-begini? Istrinya nggak benar berarti. Nggak mungkin nggak ada api, nggak ada kebakaran. Paham ya? Nggak ada namanya api itu sebab terjadinya kebakaran. Nggak adanya api yang kecil pasti ada. Walaupun dari lilin ada kebakaran dari lilin bisa jadi. Jadi gimana, tergantung istri tadi. Istri tadi yang bisa benar bertingkah sama suami, insya Allah suami bakal jadi benar. Makanya ada kata-kata, dibalik seorang pria tadi itu sukses, ternyata di belakangnya itu ada istri yang salihah. Betul nggak? Dibalik kekuatan seorang suami tadi itu yang sukses, yang hebat, ternyata dibalik belakangnya itu ada seorang istri yang salihah yang mendukung dia, yang membangunkan semangatnya dia. Ya. Terus berusahalah untuk selalu sejalan dengannya. Itu dengan suami kamu nih sepahaman. Jangan nanti bertentang. Udah kalau suami ngajak musyawarah, iyain aja udah. Iya. Nggak usah ditentang. Niscaya kamu akan menjadi pendamping yang abadi. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak akan bisa melakukan hal-hal yang di atas sehingga engkau utama restunya dan dari restumu. Ya, engkau utamakan restunya daripada restumu. Maksudnya engkau utamakan kemauan kamu daripada kemauan suami. Suami pengen mobil merah, kamu pengen mobil kuning. Udah, ikutin apa yang suami mau. Bakal insya Allah jadi barokah, bakal jadi romantis nanti. Dan mendahulukan kehendaknya dari kehendakmu, baik dalam hal yang kau senangin atau benci. Semoga Allah yang terbaik bagimu. Ya, semoga Allah memberikan yang terbaik.